Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah berselawat kepada Nabi, tidak mungkin Nabi butuh kepada selawat yang kita ucapkan. Malaikat juga berselawat kepada Nabi. Kalau malaikat sudah berselawat kepada Nabi yang jumlah mereka lebih banyak dari manusia, maka tidak mungkin Nabi butuh kepada selawat yang kita bacakan. Tetapi karena kita ingin ikut andil di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh kepada salam dan selawat yang kita sampaikan. Kita mengucapkan salam, kita mengucapkan selawat, tidak ada manfaat dan mudaratnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkannya, kita tidak mengucapkannya, maka Nabi tetap mulia. Nabi tetap diberikan kemuliaan yang luar biasa di dunia dan juga di akhirat. Sehingga Allah menyebutkan innallaha wa malaikata. Innallah, sesungguhnya Allah, artinya Allah apabila berselawat kepada Nabi, tidak mungkin lagi Nabi butuh kepada selawat yang kita ucapkan. Wa malaikatahu, kemudian digandengkan dengan makhluk yang paling mulia di dunia, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah dan malaikat sudah berselawat kepada Nabi, Nabi tidak butuh kepada selawat yang lainnya. Tetapi kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Kenapa Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita untuk selalu berselawat kepada dirinya? Karena Nabi sayang dan cinta kepada kita bersama. Makanya Allah menyebutkan setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah. Nah, kalimat sallu ini ada kalimat syiddah atau huruf syiddah di dalamnya. Sallu. Apabila ada syiddah itu bahasa kitanya. Syiddah apabila diterjemahkan ke dalam bahasa kita, artinya penekanan. Artinya bukan satu kali berselawat kepada Nabi, tapi berkali-kali. Kalau kita hanya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam kemudian selesai, artinya bukan sallu. Begitu juga dengan kalimat wasallimu. Sallimu juga ada kalimat syiddah di dalamnya. Sallimu, huruf lamnya ada dua. Sallimu artinya syiddah, itu artinya ditekankan. Tidakkah kita tahu apa makna syadid? Syadid itu orang yang kuat. Nah, syiddah, apa arti syiddah? Tasdid kalau bahasa kitanya, ditekankan. Ucapkanlah salam berapa kali? Berkali-kali, bukan satu kali. Makanya itu merupakan di antara hikmah ikhwatul Islam, mengapa ada syiddah sallu wa sallimu, artinya mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi berkali-kali. Tidak ada hari yang kita lewati kecuali ada kalimat salam dan salawat kepada Nabi. Dan itu bukan karena Nabi butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Nabi, kita yang butuh bersalawat kepada Nabi, dan kita pula yang butuh mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-bakhil. Mereka yang bakhil itu adalah mereka yang tidak mau mengucapkan salawat apabila disebutkan nama Nabi. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan minal jafa. Di antara bentuk keringnya cinta seorang hamba kepada nabinya adalah apabila lisan mereka tidak lagi basah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih parah lagi ikhwatul Islam, sebuah ancaman yang kita harus berhati-hati dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang lalai dari mengucapkan man nasiyas salata alayya, barang siapa yang lupa, barang siapa yang lalai mengucapkan selawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan salah dalam melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga tidak akan pernah dibukakan kecuali untuk baginda Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kedekatan kita dengan Nabi, sebagaimana hadis Nabi, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salata, sesungguhnya mereka yang paling pantas terhadap diriku, paling dekat dengan Nabi, paling bisa dekat dengan Nabi, mendapatkan syafaat dari Nabi semuanya adalah mereka yang banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita melatih lisan dan lidah kita untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk kembali berkumpul di dalam Masjid Nabawi, kembali menyampaikan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang berkaitan dengan keutamaan kota Madinah setelah 3 hari kemarin kita liburan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita nikmat
untuk senantiasa bisa membaca ayat-ayat Quran, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, terutama selama kita berada di kota Madinah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kota Madinah adalah kota yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah ketika dijadikan itu sebagai tempat hijrah, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memilih dari jauh-jauh hari. Sehingga di antara salah satu keutamaan kota Mekah dan kota Madinah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Ibrahim harrama Makkah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim dia menjadikan kota Mekah sebagai tanah haram. "Wa inni haramtul Madinah." Dan aku pun menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang mulia ini banyak sekali keutamaan yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi menyebutkan inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Makkah sebagai tanah haram. Wa inni haramtul Madinah, dan aku pun menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram. Pertanyaannya ikhwatul Islam, siapa yang menjadikan Makkah dan Madinah sebagai tanah haram? Siapa? Yang menjadikan Makkah tanah haram, yang menjadikan Madinah tanah haram siapa? Hah? Jangan ragu kita menjawabnya. Yaitu yang menciptakan Nabi SAW, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tetapi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan inna Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim menjadikan Makkah itu tanah haram. Apakah Nabi Ibrahim yang menjadikan Makkah tanah haram? Tidak. Yang menjadikan Makkah tanah haram Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah. Wa inni haramtul Madinah, dan aku pun menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Yang menjadikan Madinah tanah haram Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita selalu bertanya, kota Mekah itu dan Madinah adalah dua kota yang disebut dengan tanah haram. Kira-kira kapan itu menjadi tanah haramnya? Siapa yang tahu? Kapan Mekah menjadi tanah haram? Siapa yang tahu angkat tangan? Kita semua sepakat Mekah adalah tanah haram, Madinah adalah tanah haram. Pertanyaannya, kapan diharamkan? Yang mengharamkan kita sudah tahu jawabannya, Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, kapan diharamkan? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Semenjak kurang dengar, semenjak. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Pak, Masya Allah. Nih, Masya Allah, syakarallah benar. Syukran banyak, barakallahu fiik. Tanah haram itu diharamkan ikhwatul Islam semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memilih Makkah dan Madinah, dan Allah sudah menjadikan Makkah itu sebagai tanah haram. Tetapi kenapa Allah menyandarkan kepada Nabi Ibrahim, inna Ibrahim harrama Makkah? Artinya menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak ada apa-apanya. Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim. Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun bangunan Ka'bah atau mengangkat pondasi Ka'bah. Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim, wa adzin fil nasi bil hajji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amik. Umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, maka mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia. Bukan Nabi Ibrahim, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini ingin menunjukkan kepada kita bersama bagaimana kemuliaan dua orang nabi yang sangat mulia, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwa Makkah itu adalah tanah haram, Madinah itu adalah tanah haram. Kapan Allah mengharamkan? Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Berarti tanah haram tidaklah menjadi haram kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan pilihannya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Makkah ada tempat yang Allah pilih, sebagaimana Madinah juga tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedua tempat ini ikhwatul Islam merupakan tempat yang berbeza dengan tempat-tempat yang lainnya. Kalau seandainya Allah menjadikan tanah haram Makkah dan Madinah,
berarti tanah yang lainnya ada tanah halal. Karena tanah itu ada dua. Yang pertama tanah haram. Mana tanah haram? Makkah, Madinah. Ada yang menyebutkan Baitul Maqdis.